Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safitri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NRP 222-32944. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan yang dibimbing langsung oleh Bapak Henry Didiharto, S.Kep Nurse, MPD. Sistem pencernaan bagian atas, pertama ada mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu tempat dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi dari mulut pertama sebagai jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Selanjutnya, batas-batas mulut. Bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir. Yang kedua, bagian atas dibatasi oleh palatum durum hingga palatum mole. Palatum durum adalah membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang. Sementara palatum mole mempunyai pusat otot rangka dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosanya. Kemudian bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Selanjutnya mengenai bagian-bagian mulut. Pertama, rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Kemudian rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Pembahasan selanjutnya mengenai bibir. Otot yang menutup bibir adalah orbicularis oris. Kemudian otot yang mengangkat bibir adalah levator anguli oris. Dan otot yang menekan ujung mulut adalah depressor angli oris. Bibir membantu dalam proses berbicara, menjaga makanan tetap berada di dalam mulut. Selanjutnya tentang pipi. Pipi adalah dinding yang menutup rongga mulut bagian samping. Otot yang terdapat pada pipi adalah buccinator muscles. Buccinator muscles akan menekan pipi terhadap gigi supaya makanan solid tetap berada pada tempatnya sewaktu proses mengunyah. Pembahasan yang selanjutnya tentang palatum dan gigi. Palatum membentuk bagian atas dari rongga mulut. Fungsinya sebagai pelindung untuk memisahkan dari rongga hidung dan memperjelas ucapan kita, juga memperkuat melengkatnya gigi tiruan. Palatum atau langit-langit terbagi menjadi dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide yang atas tadi ya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah. Ada 16 buah pada setiap rahang. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu incisivus atau incisif, disebut juga dengan gigi seri. Kemudian canina, gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Yang ketiga premolar, gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Dan yang keempat ada molar, gigi ini disebut juga sebagai geraham besar. Pembahasan selanjutnya tentang faring. Terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Fungsi faring pertama, berperan sebagai sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara. Kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan.
ketiga, sebagai penyaring, pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Keempat, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang kelima, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Pembahasan selanjutnya tentang struktur lapisan faring, yaitu ada lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan muskular atau otot. Kemudian bagian-bagian faring ada 3, yaitu pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ada laringofaring. Untuk letak bagiannya seperti yang saya tampilkan pada contoh gambar yang ada di slide ini. Sistem pencernaan selanjutnya ada esofagus. Saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Ini yang disebut dengan esofagus. Fungsi dari esofagus itu sendiri ada 3. Yang pertama, untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung atau gaster. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik. Yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Untuk gambar esofagus seperti yang saya tampilkan di slide ini ya. Sistem pencernaan yang selanjutnya ada gaster atau lambung. Gaster atau lambung merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Untuk letaknya berada di antara esofagus dan duodenum. Gaster berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Gaster berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf J, seperti yang gambar saya tampilkan ini ya. Kemudian oblik, yaitu miring atau melintang, dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas, tepat di bawah diafragma. Selanjutnya peritoneum dan omentum. Peritoneum merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ di dalam perut. Kemudian omentum adalah lapisan jaringan penyambung yang merupakan bagian peritoneum dan yang menahan lambung di samping organ-organ di sekitarnya. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi dari lambung secara umum. Pertama, sebagai penyimpanan makanan. Yang kedua, produksi kimus. Yang ketiga, digesti protein. Yang keempat, produksi mukus. Yang kelima, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Enzim pepsin ini tujuannya untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil, seperti peptida dan asam amino. Kemudian ada lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Kemudian ada asam klorida yang berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Selanjutnya ada hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Fungsi yang keenam ada produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Selain fungsi secara umum, lambung juga memiliki fungsi motorik, yaitu ada 3. Pertama, sebagai penyimpanan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Yang kedua, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus. Yang ketiga, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi usus halus. Kemudian bagian-bagian gaster atau lambung. Pertama ada bagian kardiaka, merupakan jalan masuk lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus. Yang kedua, fundus gastricum, merupakan bagian kranial yang melebar dan berbatasan pada kubah diafragma kiri. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan di slide ini.
Selanjutnya yang ketiga ada corpus gastricum, merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf C. Kemudian 4 ada bagian pylori, terdiri dari 2 bangunan yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Pylorus merupakan daerah sphincter yang menebal di sebelah distal untuk membentuk M. Sphincter pylorus yang berfungsi mengatur pengosongan isi gaster melalui ostium pyloricum ke dalam duodenum. Sekarang kita akan membahas mengenai batas-batas gaster atau lambung. Bagian superior yaitu berbatasan dengan bagian distal esofagus, sedangkan bagian inferior berbatasan dengan duodenum. Bagian anterior dibatasi oleh bagian superior diafragma pada bagian anterior dan musculus rectus abdominis, dan bagian kanan oleh lobus hepatis sinistra kiri. Bagian posterior lambung berhubungan dengan pankreas, adrenalis sinister, ginjal, dan diafragma. Ada 5 proses aktivitas penting dalam saluran pencernaan. Pertama, ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Catatannya di sini yang perlu diingat yaitu bolus itu adalah makanan yang masuk ke dalam mulut. Sedangkan chymus adalah makanan yang sudah mengalami proses di lambung atau makanan yang telah bercampur dengan HCl lambung dan berbentuk bubur. Kemudian ada misal, makanan yang telah bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intestin. Yang kedua ada proses sekresi, yaitu pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingesti yaitu oleh enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga ada proses digesti, yaitu penghancuran makanan secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestin. Yang keempat ada proses absorpsi, yaitu proses penyerapan makanan oleh villi-villi intestinal dan masuk ke dalam sirkulasi. Yang kelima ada proses defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna dan keluar tubuh. Pembahasan selanjutnya, sistem pencernaan usus halus. Merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi. Villi di sini berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan itu dapat diserap lebih banyak. Usus halus ini menghubungkan lambung dengan sekum atau sekum kolon. Fungsi dari usus halus ini sendiri ada 5. Yang pertama, untuk mempermudah nutrisi yang digunakan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap nutrisi dari makanan. Yang ketiga, menetralkan makanan. Yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima, berperan ke dalam sistem kekebalan tubuh. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada duodenum atau yang sering kita sebut dengan usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Untuk lebih jelasnya bisa saya gambarkan sesuai dengan yang saya tampilkan di slide ini. Sistem pencernaan selanjutnya ada usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar ini menghubungkan ileum dengan rektum. Fungsi dari usus besar ada 6. Pertama, yaitu untuk menyerap nutrisi, contohnya vitamin K dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kedua, untuk mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dan cairan menjadi padat. Yang keempat, menyerap zat empedu. Yang kelima, untuk menyimpan tinja yang akan dibuang.
Yang keenam, membuang tinja untuk keluar dari tubuh. Usus besar terbagi menjadi 3, yaitu cecum, kemudian kolon, dan rektum. Kolon ini terdiri dari kolon menanjak atau ascendens dan kolon melintang atau transversum, kemudian ada kolon menurun atau descendens, dan ada kolon sigmoid. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Sistem pencernaan selanjutnya ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang berada di antara ujung usus besar, yaitu setelah kolon sigmoid, dan berakhir di anus. Fungsi rektum adalah sebagai menyimpan feses untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera buang air besar, dan membantu mendorong feses sewaktu buang air besar. Ketika rektum penuh dengan feses, maka rektum akan mengembang dan sistem saraf akan mengirim impuls atau rangsangan otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Sistem pencernaan bagian bawah selanjutnya ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Saluran ini juga dilapisi oleh selaput lendir. Bagian atas saluran ini memiliki sel-sel yang menghasilkan sekresi untuk mempromosikan kotoran keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran saya kali ini tentang sistem pencernaan. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Happy watching!